Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini aku dapat share kembali video budgeting pengaturan keuangan rumah tangga. Dan kali ini aku akan share untuk budgeting bulan Mei tahun 2024 ya teman-teman. Di sini sebelum lanjut ke videonya, aku tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita saling sharing bersama, belajar bersama untuk menjadi seorang ibu, seorang istri dan juga seorang ibu rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya. Dan teman-teman, aku juga tidak ada maksud apa-apa. Di sini kita hanya sharing-sharing ya teman-teman. Semoga saja video yang aku bagikan ini bisa bermanfaat dan juga menginspirasi untuk teman-teman semua ya. Sebelum di sini aku menuliskan apa saja anggaran yang aku butuhkan selama 1 bulan, khususnya untuk bulan Mei ini ya teman-teman. Dan untuk pendapatan di keluarga aku itu pendapatan tidak tetap ya teman-teman. Bisa jadi pendapatannya bulan ini 3 juta, terus untuk bulan depannya kita belum tahu ya teman-teman, bisa naik bisa juga turun ya. Yang penting kita harus selalu bersyukur ya teman-teman. Berapapun pendapatan yang kita peroleh, kita harus bisa bersyukur. Terus yang paling penting yaitu kita kelola dengan sebaik mungkin supaya bisa cukup ya. Dan di sini aku tuliskan untuk kewajibanku apa saja di bulan ini. Yang pertama di sini untuk membayar listrik itu per bulan sekitar Rp70.000. Nah, untuk anggarannya ini bisa kurang atau juga bisa lebih dari 70 ya teman-teman. Tapi di sini biasanya itu kurang dari 70.000 gitu ya. Terus juga untuk membayar arisan per bulan habis Rp200.000. Dan aku juga ikut arisan untuk lebaran itu 100.000. Terus untuk wifi bulan ini anggarannya itu sudah ada ya teman-teman, dan sudah aku persiapkan bukan dari penghasilan kali ini ya. Nah di sini teman-teman untuk kewajiban itu aku total menghabiskan anggaran sebesar Rp370.000. Kemudian di sini lanjut aku buat untuk list kebutuhan pokok. Nah untuk kebutuhan pokok di sini aku tidak anggarkan untuk membeli beras. Karena untuk beras saat ini aku itu nggak beli ya teman-teman, jadi panen sendiri gitu ya. Dan di sini untuk belanja bulanan itu masih tetap ya teman-teman. 1 bulan aku anggarkan Rp300.000. Dan teman-teman juga bisa melihat video aku ketika berbelanja bulanan ya. Teman-teman yang belum nonton, link videonya aku sematkan di pojok kiri atas ya teman-teman. Kemudian juga aku anggarkan untuk gas Rp50.000. Terus di sini untuk bumbu masak itu aku anggarkan tersendiri 100.000 ya teman-teman. Nah, yang termasuk bumbu masak di sini itu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, tomat kayak gitu ya teman-teman. Apalagi sekarang itu harga bawang merah itu lagi mahal ya. Di tempat aku itu hampir 50.000 1 kilonya ya teman-teman. Kemudian untuk biaya makan di sini aku anggarkan sebesar Rp800.000 per bulan, atau kalau kita bagi ke dalam belanja mingguan, untuk belanja 1 minggunya yaitu Rp200.000 ya. Dan di sini teman-teman untuk kebutuhan pokok itu aku total jadi menghabiskan anggaran sebesar Rp1.250.000 ya. Lanjut di sini aku buat untuk list kebutuhan lainnya. Yang pertama di sini untuk bensin itu menghabiskan anggaran Rp150.000 per bulan, dan ini tuh untuk 2 motor ya teman-teman. Jadi biasanya itu untuk antar jemput anak sekolah gitu ya teman-teman. Jadinya untuk pemakaian bensin itu tidak begitu boros ya teman-teman. Selanjutnya yaitu untuk anggaran uang saku anak. Di sini aku anggarkan per bulan itu Rp170.000. Tadi itu sempat salah dalam penulisan gitu ya teman-teman. Cuma di sini sudah aku perbaiki.
Lalu di sini untuk jajan itu per bulan anggarannya Rp150.000. Untuk uang pegangan suami Rp200.000. Kemudian juga untuk uang pegangan istri Rp200.000. Dan untuk anggaran skincare di sini aku anggarkan Rp100.000 karena gak begitu banyak ya teman-teman untuk bulan ini skincare aku yang habis ya. Terus di sini untuk dana darurat itu aku anggarkan sebesar Rp150.000. Jadi teman-teman di sini aku total untuk anggaran kebutuhan lainnya yaitu menghabiskan anggaran sebesar Rp1.120.000 ya teman-teman. Tadinya untuk catatan budgeting ini pengen aku hias biar lebih menarik gitu ya teman-teman. Cuma karena aku itu memang kurang kreatif gitu dalam menggambar, jadinya itu malah nggak bagus ya teman-teman. Nah di sini aku lanjutkan untuk menghitung berapa kebutuhanku untuk 1 bulan. Jadi tadi kewajiban itu habis Rp370.000. Kemudian kebutuhan pokok itu menghabiskan anggaran Rp1.250.000. Dan untuk kebutuhan lainnya menghabiskan anggaran Rp1.120.000 ya teman-teman. Jadi total kebutuhanku selama 1 bulan yaitu Rp2.740.000 ya. Terus dari anggaran sebesar Rp3 juta, di sini tuh masih ada sisa Rp260.000 ya teman-teman. Nah untuk sisanya ini akan aku gunakan untuk sedekah dan juga untuk tabungan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengelola pendapatan di keluargaku, yang di sini tuh pendapatannya pendapatan tidak tetap ya teman-teman. Jadinya kalau pendapatannya itu turun, di sini yang bisa disederhanakan itu aku sederhanakan untuk anggarannya ya teman-teman. Nah kecuali di sini untuk kewajiban itu memang anggarannya segitu ya teman-teman. Jadi itu tidak bisa untuk disederhanakan. Sedangkan untuk kebutuhan pokok dan juga untuk kebutuhan lainnya, di sini kita bisa mengakalinya dengan mengurangi anggaran ataupun kita menyederhanakannya ya teman-teman. Kemudian saatnya di sini untuk memasukkan anggaran ke dalam dompet sesuai dengan pos-pos di atas ya teman-teman. Nah di sini aku mulai dari untuk membayar listrik. Nah usahakan di sini untuk memasukkan anggaran itu uangnya pas ya. Jadinya nanti kita nggak bingung ya teman-teman. Misalkan mau bayar listrik ataupun di sini untuk membeli gas gitu ya teman-teman. Jadinya keuangan di sini itu sudah ditata agar bisa cukup sampai akhir bulan gitu ya. Dan di sini aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton videoku hingga di menit ini. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berkali-kali lipat. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung Mami Channel dengan cara like, komen dan juga subscribe-nya ya. Jadi teman-teman di sini kita itu harus menghitung kembali gitu ya teman-teman. Apabila uangnya itu nanti ada yang double gitu ya teman-teman. Kalau sampai ada yang keliru memasukkannya, pasti nanti di akhir itu bakal ketahuan kalau anggarannya itu kurang ya teman-teman. Nah di sini ini tadi sudah aku pas gitu ya untuk pecahannya. Jadi aku tukar ke dalam uang yang nominalnya kecil biar mudah untuk membaginya ya teman-teman. Jadi teman-teman dengan melakukan budgeting aku itu jadi tahu berapa kebutuhanku selama 1 bulan. Nah dari tahun ke tahun ternyata kebutuhanku di sini tuh semakin bertambah ya teman-teman. Kalau dulu sekitar 2 juta itu sudah cukup, tapi sekarang di tahun 2024 ini kenyataannya uang 3 juta itu hanya sisa sedikit ya teman-teman. Kalau dulu waktu belum punya anak ya teman-teman, uang 3 juta ini sudah bisa aku tabung 50%-nya ya teman-teman. Nah sekarang apa-apa itu serba mahal dan kebutuhannya juga semakin banyak ya teman-teman. Jadinya di sini kita harus tetap bersyukur ya, meskipun cuma bisa nabung sedikit aja kayak gitu ya teman-teman.
dan ini sisanya untuk aku tabung itu 140.000, kemudian untuk sedekah 120.000 rupiah ya. Buat teman-teman yang sekarang mungkin kebutuhannya itu belum banyak, jadi saran aku banyak-banyakin untuk menabung. Terus juga nanti kalau sudah terkumpul bisa dibuat rumah ataupun untuk investasi ke depan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video aku pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video aku. Dan sebelum berpisah di sini aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.